Saya aneh. Di sini aja. Orangnya di sana sama ngeduk. Ya. What? Ya. Nah, ini. Kan loh, enggak punya fotokopiannya gini enggak ya. Enggak ada di sini. Enggak ada ya. Saya minta itu. Sampai mana ya? Kopi boleh? Boleh. Malah biar ada yang megang juga. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'aka dinaka ya Habibullah qiwatan min ladun adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lamal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدين والآخرة يسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعنا سد جسادنا وقلوبنا شمرادنا ظاهر باطنا لدفع البلايا والمهن والميتان والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لولدنا وأولادنا وذريتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا انزل الاسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة اولياءك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hampir keseluruhan dari tema yang dibahas oleh Maulana Rumi di dalam puisi-puisinya itu nada dasarnya adalah cinta. Karena itu di bab-bab pertama, bagian-bagian pertama dalam kitab Rubaiyatnya Maulana Rumi ini kita mengaji tentang cinta kepada Allah Ta'ala lewat pintu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Narul ishq, adapun api cinta hadhi ini, tundiju ialah membuat matang itu narul iskina terhadap kita. Kullalai talatin pada setiap malam tujizibu mendorong itu api cintana kepada kita ilal kharabat kepada reruntuhan. Tujlisu mendudukkan itu api cintana kepada kita ma'ahalil kharabat berserta orang-orang yang berada di reruntuhan. Likai la ya'rifuna agar tidak mengenal kepada kita illa ahlul kharabat kecuali siapa orang-orang yang berada di runtuhan itu. Idiom yang pertama itu adalah narul ishqih, api cinta. Berarti cinta itu sebenarnya membara. Cinta itu merupakan kekuatan tertinggi rohani manusia. Kalau orang memiliki cinta berarti memiliki kesanggupan tidak saja berjalan kepada Allah, tapi punya kesanggupan untuk melesat terbang kepada Allah Ta'ala. Cinta. Nah, cinta itu akan membuat matang rohani setiap orang. Jadi hanya ketika orang punya cinta rohaninya menjadi matang. Apa tanda-tanda rohani itu matang? Yaitu ketika setiap saat dimanapun juga orang sudah bisa menomorsatukan Allah dan merasakan Allah itu matang. Jadi kalau yang penting hanya Allah dalam setiap keadaan yang dirasakan oleh kita,
Hanya Allah yang dinomorsatukan. Selebihnya bisa disebut ada sekaligus tak ada. Itu berarti rohani orang itu matang. Rohani orang itu masih kekanak-kanakan ketika masih memandang ada sesuatu yang lain yang dianggap penting. Ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Allah nomor sekian. Itu kekanak-kanakan. Jadi kematangan rohani kita itu ditandai oleh adanya satu-satunya tamu di dalam hati kita, yaitu Allah Ta'ala sebagai tamu abadi. Nah, menjadi matang seperti itu semata-mata karena ada api cinta. Cinta ilahiyat. Cinta ilahiyat. Orang mengalami cinta ilahiyat akan senantiasa berbahagia sekaligus bersedih, senang sekaligus duka. Disebut senang karena memang cinta itu memiliki takdir untuk menggembirakan setiap orang. Disebut sedih ya, karena setiap pecinta itu akan senantiasa merasa haus terhadap penyatuan dengan kekasihnya. Ketika penyatuan tak kunjung tiba, yang ada adalah kesedihan yang menganga. Jadi kalau orang ingin merasakan senang sekaligus sedih, sedih sekaligus senang, itu cinta. Kalau orang ingin merasakan bahwa sehat itu sekaligus sakit, sakit sekaligus sehat, itu cinta. Kalau orang ingin merasakan bahwa obat sekaligus penyakit, penyakit sekaligus obat, itu cinta. Karena itu kita mulai penting untuk menggagas bagaimana bisa mengobarkan api cinta dalam hati. Kepatuhan semata-mata tidak cukup. Dulu Maulana Rumi sebelum tergila-gila kepada Allah Ta'ala dengan api cinta, beliau adalah orang yang sangat taat, sangat patuh. Beliau adalah pengajar ilmu tauhid, pengajar fikih, patuh, punya pondok pesantren, patuh sekali. Tapi ketika suatu saat dikobarkan oleh Allah Ta'ala api cinta dalam hatinya lewat Syekh Syamsuddin Tabrizi, maka beliau baru merasakan bahwa itulah sesungguhnya energi keberagaman yang sangat dahsyat. Karena itu kata Maulana Rumi di dalam puisi yang lain, jatuh cintalah baru disebut kau mengerjakan sesuatu. Setiap perbuatan tanpa cinta sesungguhnya hanya kelihatannya perbuatan, sejatinya tidak. Hanya ketika bernafaskan cinta, suatu perbuatan betul-betul disebut sebagai suatu perbuatan. Bisa paham gak ya? Hah? Paham gak? Paham. Kalau cinta itu tidak ada pamrihnya loh ya. Orang yang sholat karena cinta enggak mengharapkan sepeser pahala, enggak mengharap. Jangankan mengharapkan kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat enggak diharap. Satu-satunya upah bagi seorang pecinta dengan perbuatannya yaitu adanya kekasih yang senantiasa dekat dengannya. Satu-satunya upah yang diharapkan. Sudah terbebaskan dari pamrih-pamrih apapun yang lain. Nah, setiap malam cinta itu akan mendorong siapapun dari kalangan pecinta, mendorong kemana? Mendorong kepada reruntuhan. Reruntuhan apa? Reruntuhan apa? Bukankah alam semesta ini puing-puing sebenarnya? Alam semesta ini jejak. Jejak apa? Jejak dari kudrah dan cinta ilahiyah. Dan Allah menciptakan semesta ini dengan nada dasar cinta. Allah Ta'ala menyatakan ya, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini adalah kekayaan yang tersembunyi. Fa'uhibbu an u'raf, aku cinta untuk dikenal. Falidzalika khalaqtul alam, maka karena itu aku menciptakan alam ini. Menciptakan alam ini. Nah, ini reruntuhan ini. Reruntuhan apa? Reruntuhan kefanaan. Tapi walaupun reruntuhan kefanaan, inilah jejak dari kaki cintanya. Dari kaki cinta ilahiyat itu. Coba kita mengulang kembali ya. Bikin rasa takjub kembali.
Dari mana sungguhnya datangnya ruang ini, dari mana? Oh, dalam semesta sebesar gini. Terus kalau banyak tumbuh-tumbuhan muncul dari bumi, muncul dari sebuah tekstur tanah yang sama, aneka ragam tumbuhan yang berbeda-beda. Apa bisa tanah campur bumi menjadi pohon jambu? Apa bisa tanah dicampur air gitu ya menjadi pohon mangga? Bisa gitu. Apa bisa tanah dicampur air jadi kucing? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya berlindung di balik kemahadahsyatannya sehingga orang tak bisa menembus kemahadahsyatan ciptaan ini. Sehingga setiap hari dikungkung oleh ruang, dikungkung oleh waktu, dan tak kunjung menyaksikan Allah Ta'ala. Tak kunjung menyaksikan Allah Ta'ala. Berkaitan dengan khurabat ini, berkaitan dengan adanya reruntuhan ini ya. Di dalam kitab Burdah, Imam Muhammad Busiri juga menyatakan, tapi dengan bahasa Arab dengan idiom yang berbeda. Itu laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin. Andaikan tidak karena cinta, kau tidak mungkin menumpahkan air mata di atas reruntuhan rumah si dia. Di reruntuhan ini, reruntuhan. Jadi, dari alam yang non empirik diambrukkan oleh Allah, bruk, jadi seperti yang sekarang ini loh. Walaupun Allah juga menggunakan sejumlah kronologi, menggunakan proses. Allah yang maha dahsyat, yang menciptakan apa saja bisa dalam sekejap mata itu, ternyata menciptakan langit dan bumi mesti dalam 6 masa. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'ala arsy. Apa maksudnya? Wong Allah Ta'ala kun fayakun bisa kok. Kok pakai 6 masa segala. Padahal di waktu itu apa yang disebut ayyam, disebut waktu itu belum ada waktu itu sebenarnya. Kenapa kok menggunakan ayyam? Belum waktu. Wong waktu itu ada karena ada ruang kok. Andaikan tidak ada benda, waktu tidak akan pernah ada. Dari mana datangnya waktu? Dari adanya benda-benda bergerak. Sehingga bisa diukur. Nah, lamanya seberapa ya kan? Berkaitan dengan lamanya kalau waktu lamanya seberapa? Kan gitu. Lamanya seberapa? Kenapa kok menggunakan istilah ayyam? Kenapa kok sampai 6 hari? Bukankah sekejap juga bisa? Itu sesungguhnya menunjuk kepada satu, manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menempuh sejumlah proses. Tidak bisa bim salabim. Jadi Allah ngajari pertama kali dengan sejumlah proses itu. Terus yang kedua, Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa itu. Itu sebenarnya 6 itu angka 6 menunjuk kepada dimensi horizontal manusia. Yaitu kanan kiri, atas depan belakang, atas bawah. Sehingga dengan demikian manusia berada di bumi ini dalam posisi tidak asing. Tidak asing. Tapi kalau jeli menyaksikan, ya ini reruntuhan ini sesungguhnya. Karena itu kharabat. Para pecinta tidak tergila-gila dengan reruntuhan alam semesta ini ya. Tidak tergila-gila dengan para pencinta itu senantiasa mengerlingkan mata terhadap Allah Maha Kekasih yang senantiasa menyertai seluruh partikel di antara segala reruntuhan ini. Jadi ini setiap partikel itu jejak Allah sebenarnya, jejak-jejaknya Allah Ta'ala. Coba kalau musim hujan ya, kita musim hujan habis hujan, mungkin di jalan kampung di mana kita bisa menyaksikan tapak-tapak bekas-bekas dari kaki anjing atau musang atau apa saja. Nah, semesta ini jejaknya Gusti Allah loh sebenarnya. Jejaknya Gusti Allah.
Termasuk kita ini jejaknya Gusti Allah sebenarnya. Bahkan kita ini adalah adallu dalilin ala Allah. Kita ini merupakan bukti yang paling tegas yang menunjuk kepada Allah sebenarnya. Karena itu siapa saja bisa membaca partikel sampai tuntas pasti sampai kepada Allah. Siapa saja bisa membaca diri sampai tuntas sampai kepada Allah Ta'ala. Pasti. Kemudian dihadiskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pasti sampai. Maka disebutkan bahwa jalan kepada Allah sebanyak makhluknya. Sebanyak makhluk. Nah, cinta ya. Cinta itu yang bisa membuat kita menembus segala sesuatu sehingga hanya akan menemukan dan berjumpa dengan Allah Ta'ala di balik segala perjumpaan dengan segala sesuatu. Tajlisuna ma'ahlil kharabat. Cinta membuat kita duduk bersama orang-orang yang berada di tengah reruntuhan. Orang-orang yang merenungi segala reruntuhan ini. Orang-orang yang sadar betul bahwa alam semesta ini adalah karnaval kefanaan. Fana semuanya ini. Karena itu enggak mungkin para pecinta ilahi itu jatuh cinta kepada apapun yang ada di alam semesta ini. Ini segala sesuatu ini fana. Reruntuhan. Kenapa kok para pecinta ilahi itu memiliki frekuensi dan korelasi yang kuat dengan para pecinta yang lain? Likaila ya'rifuna ilal kharabat, agar tidak bisa mengenal kami selain para pecinta pula, orang-orang yang berada di tengah reruntuhan ilahiyat itu, biar tidak bisa mengenal. Nah, sebab itu orang yang tidak merasakan cinta itu bisa cuma menerka-nerka tentang cinta orang, atau bahkan malah menyalah-nyalahkan orang yang itu cinta. Oh, misalnya bodoh sekali itu, berkorbannya terlalu besar itu. Jadi cinta itu dikalkulasi dengan akal pikiran. Padahal yang namanya cinta itu wajib tidak masuk akal. Jadi selama masih masuk akal itu tidak termasuk cinta. Masih apa? Masih merupakan muqaddimah cinta. Baru masuk akal. Kalau cintanya yang asli, yang murni, enggak masuk akal. Jadi akal ini terlampau sepele untuk bisa mengukur cinta. Kecuali akal rabbani bisa mengukur cinta. Kecuali akal kulli, akal universal bisa mengukur cinta, merasakan cinta itu bisa. Karena akal rabbani, akal kulli juga merupakan produk dari cinta itu sendiri. Ya nasimah sahar, wahai hembusan angin di waktu sahur, akhbirna, kabarkanlah engkau kepada kami, araita, adakah melihat engkau fi tariqi, di jalan, zalikal qalba, kepada hati itu, al-musta'ila, yang menyala. Jadi kalau orang pecinta itu ya, orang pecinta itu sebagaimana Allah Ta'ala bisa menyulap segala sesuatu, para pecinta juga bisa menyulap segala sesuatu. Sebab cinta itu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala, cinta itu. Dan manusia kehulaan kepada Gusti Allah juga bisa memiliki cinta. Karena Allah Ta'ala kan berbicara dengan apa saja bisa. Berbicara kepada daun-daun, kepada angin, jangankan kepada yang ada, berbicara dengan yang tidak ada Allah bisa. Contohnya apa? Allah bilang kun, maka sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti kan bicara dengan sesuatu yang tidak ada aja bisa. Nah, para pecinta juga begitu, senang berbicara dengan angin, berbicara dengan senja, berbicara dengan gelap malam, berbicara dengan cuaca, yang bagi orang lain pasti gila orang begitu. Gila lah. Hanya logika pecinta yang bisa memahami. Oh, siapa bilang gila? Ini akal paling cerdas katanya. Sehingga bisa memanfaatkan segala-galanya. Karena itu disebutkan, ya nasimas sahar, wahai hembusan angin di waktu sahur. Angin yang sedemikian dahsyat mengantarkan gejolak cinta para pecinta terhadap kekasih-kasih mereka. Sampaikan lewat angin. Wahai hembusan angin malam, kabarkan kepada kami, adakah engkau melihat di jalan itu sebuah hati yang menyala, sebuah hati yang terbakar, gitu ya. Simbolnya seorang yang jatuh cinta itu hatinya terbakar. Hatinya terbakar. Nah, kalau orang kok tentram hidupnya, tidak pernah tergeletik, bagaimana bisa berjumpa Allah, bagaimana bisa memahami Allah Ta'ala, berarti masih jauh
dari kehangatan dan kobaran cintanya. Tapi kalau orang sudah mulai gelisah, bagaimana bisa terus-menerus tambah pemahaman ma'rifat tentang Allah Ta'ala, bagaimana muncul rasa kangen untuk berjumpa, itu berarti sudah ada api cinta di dalamnya. Kalau enggak, maka pengabdiannya kepada Allah Ta'ala itu pengabdian yang jumud, yang statis. Allahu Akbar katanya, hatinya tidak ada api sama sekali, enggak ada api cinta. Betapa memalukan sholat yang seperti itu kan. Walaupun bacaannya fasih, Bismillahirrahmanirrahim, kosong hatinya, ditertawakan oleh para malaikat, para nabi, para wali. Kenapa? Enggak ada api asmara dalam batinnya kepada Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang itu cinta kepada Allah Ta'ala, mereka lah orang-orang yang dewasa di hadapannya. Wahai angin malam, kabarkan kepada kami, adakah engkau melihat di jalan itu hati yang menyala karena cinta? Ya, kalau di dalam burdahnya Membusiri, fama li'ainaika in qul takfu fahamata, ada apa dengan kedua matamu walaupun kau berusaha untuk menahannya, tumpah jua air mata itu. Jadi seorang pecinta enggak bisa menyembunyikan diri, enggak bisa. Ditahan, jangan nangis katanya. Didobrak oleh cintanya sendiri, nangis dia. Atas nama apa? Atas nama kerinduan terhadap kekasih. Apakah orang itu cengeng? Tidak. Orang ini tidak sedang kalah terhadap persoalan-persoalan dunia ini. Jadi bukan cengeng loh. Bedakan tangisan, tidak semua tangisan itu cengeng. Kalau orang menghadapi masalah nangis, cengeng. Itu yang perlu ditertawakan. Menghadapi masalah laki-laki kok nangis. Nah, itu. Tapi kalau misalnya jatuh cinta kok tidak nangis, berarti hatinya bebal itu. Jatuh cinta kok enggak nangis. Jadi, karena itu kalau tak Maulana Rumi nanti di bait-bait yang lain, di hadapan Allah Ta'ala Sang Maha Kekasih katanya, jadilah engkau seperti kanak-kanak yang gampang menangis. Jadi enak. Kalau di hadapan persoalan dunia kita berkecap apa? Memang kok aku bisa dikalahkan apa? Ini. Kalau di hadapan persoalan dunia, jangan gampang nangis. Tapi di hadapan Allah Ta'ala ketika bercinta, jadilah seperti anak-anak kecil. Dan tanpa malu, air mata itu ditumpahkan juga. Wa ma liqalbika in qul tastafiq ya himi, ada apa dengan hatimu? Walaupun kau berusaha untuk meredamnya, berkobar jua iya. Cinta. Oh, nikmat nyembah Allah, nikmat banget. Ara'aita qalban mali'an binar mali'an bil ishq, ara'aita adakah melihat engkau qalban kepada hati mali'an yang penuh binar dengan api, mali'an penuh bil ishq dengan cinta. Wahai angin malam, adakah kau saksikan hati yang penuh dengan api dan penuh dengan cinta? Kenapa seorang penyinta berbicara seperti itu? Orang itu akan senantiasa diperjumpakan oleh adanya hobi dan kesenangan yang sama. Ya. Itulah sebabnya la ya'riful wali lal wali gitu ya. Kenapa? Fokus kecintanya sama Gusti Allah Ta'ala, maka dikasih oleh Allah Ta'ala getar-getar perkenalan itu. Ngerti kemudian, enggak usah lihat wajahnya, saya paham. Paham. Siapa tulus, siapa tidak tulus, siapa mengandung ma'rifat, siapa tidak, siapa memiliki api cinta, siapa tidak. Faqad ahraka binarihi al-fahajarin asam. Faqad ahraka binarihi, faqad ahraka, maka sungguh membakar itu hati yang penuh dengan api cinta itu. Binarihi, dengan apinya itu hati, al-fahajarin, kepada 1000 batu asam yang cadas. Batu cadas saja itu bisa terbakar. Itu artinya apa? Para pecinta tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh kerasnya kehidupan ini. Para pecinta akan senantiasa menemukan jalannya untuk sampai kepada kekasihnya. Nah, kalau cinta kepada segala sesuatu saja, perjuangan manusia bisa luar biasa ya. Apalagi kalau jatuh cinta kepada Gusti Allah, apa tidak luar biasa? Seluruh umurnya akan dipakai untuk mempersembahkan cinta kepada hadiratnya. Ya ilahi, kata Maulana Rumi itu.
sudah kugadaikan segala sesuatu yang bisa kugadaikan, sudah kujual segala sesuatu yang bisa kujual semata-mata untuk kupersembahkan kepadamu kekasih. Jadi umur kita ini pastikan kita sodorkan kepada hadiratnya. Seorang pecinta setiap saat menyodorkan lehernya di hadapan pedang cinta kekasih. Monggo dipersilakan kalau mau kan itu. Segala-galanya sudah dipersilakan. Kalau itu. Sebab memang sudah tidak punya kiblat lain. Seorang pecinta kiblatnya satu, yaitu kekasih. Jadi ketika sholat jatuh cinta ini, kiblatnya bukan terutama makanan, itu kiblat syariat. Wa wali wajhaka syatrul masjidil haram, kiblat syariat. Kalau kiblat pecinta Allah, sehingga menghadap kemanapun, itu sungguhnya fokusnya adalah Gusti Allah Taala. Fa inna ma tuwallu fathamma wajhullah, kata Allah Taala. Jadi sudah lama seorang yang itu cinta itu tidak tertarik kepada yang lain, itu sudah lama. Semakin kuat rasa tertarik kepada Allah Ta'ala, semakin tidak tertarik kepada yang lain-lain. Sebaliknya kalau orang masih tertarik kepada yang lain-lain, pasti acuh tak acuh kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita cuma punya satu hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Itu Al-Quran ya. Allah tidak menciptakan hati seseorang ya kecuali satu itu. Nah, kalau hati dua bisa. Kalau hati dua, satunya untuk cintai situ, satunya situ, satunya situ. Atau banyak kan bisa. Nah ini cuma satu. Kalau sudah berisi cinta kepada yang lain-lain, otomatis tidak bergerak kepada Gusti Allah kan begitu. Pasti itu sudah. Sama dengan orang berjalan ke timur, pasti makin jauh ke barat. Dengan logika apapun pasti makin jauh dari barat. Gitu. Ke timur makin jauh ke sana. Orang ke sana makin jauh ke situ. Jadi orang berlari menuju kepada Allah makin menyaksikan segala yang lain tidak penting. Tapi semakin orang kemaruk jatuh cinta kepada harta benda dunia, kepada kekuasaan, kepada apa saja, pasti Allah tidak begitu penting. Penting hanya di ungkapan-ungkapan saja. Saja ini orang penting dalam hatinya. Sekarang orang memiliki api cinta, 1000 batu jadas pun bisa dibakar karena cinta itu sendiri. Ayyuhas sayyidu wahai tuan, la tarona tidak melihat engkau kepada kami fil manam dalam mimpi, lan tarona tidak akan melihat engkau kepada kami maratan ukhra pada waktu yang lain hatta sanatil qadimah hingga tahun yang akan datang. Ayyuhal lail wahai malam, kullama nazarta ilaina manakala memandang kau ilaina kepada kami, la tarona tidak akan memandang kau kepada kami min duni diyail qamari tanpa adanya sinar rembulan. Tuhan katanya, kau tidak melihat kami dalam mimpi bukan? Artinya apa? Ini idealisme cinta. Idealisme cinta. Ketika cinta itu belum kepergok, ketika cinta kepada Allah belum dimiliki, cinta itu kan mengatakan engkau mungkin dituankan di dunia ini, engkau mungkin diagungkan, engkau mungkin punya pangkat, tapi engkau tidak akan menyaksikan aku, tidak akan menyaksikan aku. Jadi selama kecondongan manusia kepada selain Allah Ta'ala, bagaimana mungkin bisa menyaksikan dahsyatnya cinta ilahiyat? Gak bisa. Haram. Gak bisa. Hanya orang yang sudah mengorbankan segala-galanya untuk Allah Ta'ala baru bisa menyaksikan, merasakan aroma cinta. Engkau tidak akan pernah melihat aku sampai tahun depan, gak mungkin. Jadi ini satu bentuk tantangan sebenarnya, satu bentuk tantangan kepada siapapun yang masih merasa besar oleh apapun yang selain cinta. Orang yang merasa besar oleh ilmu pengetahuan, orang yang merasa besar oleh pangkat, orang yang merasa besar oleh kedudukan, orang yang merasa besar oleh status sosial dan lain semacamnya, gak akan pernah merasakan, tidak akan pernah bisa menyaksikan keelokan cinta, kedahsyatan cinta, kobaran cinta, tidak akan pernah bisa. Malam, manakala engkau memandang kepada kami, kau tak mungkin bisa memandang kepada kami tanpa cahaya rembulan. Jadi, artinya apa? Hanya dengan sarana cahaya, hanya dengan sarana cahaya, orang itu bisa menyaksikan sesuatu yang elok, yang indah.
Nah, cahaya itu apa? Cahaya petunjuk. Lewat cahaya petunjuk, orang baru bisa mengkaji tentang cinta. Kaji tentang cinta. Ini baru bisa melihat, belum mendekap, belum merasakan, belum mengunyah. Belum. Wahai malam, engkau tidak akan pernah melihat kami tanpa bantuan cahaya rembulan. Di dalam Islam itu ya. Dalam Islam adanya rembulan, ada matahari, bintang gemintang. Itu semua menjadi simbol tentang adanya kesadaran rohani. Simbol tentang adanya kesadaran rohani. Nah, karena merupakan simbol tentang kesadaran rohani, berarti hanya dengan kesadaran rohani pula, dengan bantuan cahaya rembulan itu, kita baru bisa menyaksikan dari jauh sayup-sayup suara kekasih. Coba kalau kita misalnya begini ya, kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kita merasakan sayup-sayup kita mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Itu hebat nanti pengaruhnya kalau bisa begitu. Nabi Muhammad hebat. Coba langsung kita dengan kesunyian batin kita paling hakiki, kita merasakan Al-Quran itu diturunkan kepada kita oleh Allah. Enak itu. Enak. Nah karena itu yang perlu kita tolak itu apa? Yang perlu kita tolak itu adalah kelaziman atau kebiasaan. Biasanya kan orang hatinya tumpul oleh kebiasaan. Jangan mau menerima kebiasaan itu. Dulu kan ketika kita masih bayi, kan serba penasaran. Gitu. Karena masih baru segala-galanya. Karena bolak-balik datang kepada kita, itu kita katakan lazim biasa. Karena itu kemudian tidak tertarik. Lah, di situ kesalahan kita sebenarnya. Ketika tiap pagi kita menyaksikan matahari terbit di timur, tak tergetar lagi. Kenapa? Kita katakan, kita tarik kesimpulan, memang begitulah matahari setiap pagi. Gitu. Padahal kalau kita pertajam lagi pengamatan kita, pertajam lagi, kita hanya akan bisa menyaksikan jari jemari ilahiyat sebenarnya. Akan menyaksikan kekuasaan dan kemahabelas kasihan Allah Ta'ala. Dan matahari itu sebagaimana ribuan tahun yang silam sampai sekarang tidak memiliki kekuatan apapun sesungguhnya untuk memperlihatkan wajahnya. Sebagaimana juga bumi ini dari mulai abad-abad yang silam, ribuan tahun yang silam, miliaran tahun silam, tidak memiliki kekuatan setitik debu pun untuk mengelilingi matahari. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Tapi kenapa? Kelaziman-kelaziman membuat kita tumpul, buntu. Kenapa? Harus kita dobrak kembali. Ya Allah, sampai hari ini, sampai detik ini, aku tetap terngungun-ngungun di hadapanmu. Dari mana datangnya ruang ini? Dari mana datangnya ruang? Aku juga sampai detik ini terngungun-ngungun terhadap kemurahanmu. Bagaimana mungkin aku yang semula tidak ada, yang tidak ada satupun sebutan untuk diriku, sekarang menjadi nyata. Jadi hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hebat ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Apakah pernah datang kepada manusia sebuah masa ketika manusia belum disebut apa-apa waktu itu? Karena memang tidak ada. Nah, dulu kita ini enggak ada sebutannya. Sebab sebutan itu untuk sesuatu yang ada. Nah, kita belum ada. Nah, belum ada waktu itu. Kita tidak ada sebutnya. Oleh Allah Ta'ala dimunculkan menjadi begini ini. Apa tidak hebat? Kita sebagai sebuah jalan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga apa tidak hebat? Allah Ta'ala yang mengeluarkan kita dari tambang ketiadaan itu. Apa enggak hebat? Hebat. Cuman karena sudah lihat, oh ya ini A, B, C, O. Oh ya enggak ya gitu aja. Ya sudah tamat ya. Tumpul. Dikikis oleh hari demi hari. Waktu demi waktu berjalan. Dan akal menjadi semakin tumpul, terkikis. Kita munculkan kembali. Andaikan rasa haru kita, rasa penasaran kita bisa kita pertahankan, setiap saat kita akan merasakan tergetar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau bisa kita pertahankan lah.
Nah, karena itu para sufi itu ya, itu senantiasa mengalami kesadaran-kesadaran rohani yang baru. Karena itu segar, para sufi itu segar, mengalami hal-hal yang baru itu. Mungkin yang dikerjakan sama, tapi rasanya baru, udah lain. Isya sama 4 rakaat, tapi isya yang tadi sudah beda dengan kemarin. Gitu loh. Ada nuansa baru, ada hal-hal yang menarik yang baru, enak, baru itu aja. Kan berarti metabolisme rohaninya itu kan sehat, diolah terus, baru terus. Sebenarnya ya, ini semua serba Gusti Allah. Bagaimana tidak? Wujud segala sesuatu itu sungguhnya di backup oleh wujudnya Gusti Allah. Andaikan ditarik backup wujud Gusti Allah, kembalilah kepada ketiadaan lagi. Bagaimana mungkin kok tidak berjumpa setiap saat? Bagaimana mungkin kok disebut Allah itu gaib? Tetapi begitu ya, dahsyatnya Allah itu begitu. Allah itu bisa menciptakan takdir dari sesuatu yang tidak ada. Jadi hebatnya Allah. Padahal ya, yang ada itu cuma Allah. Karena Allah, sabda Nabi. Karena ada Allah, siapa Allah. Wala syai'a ma'hu, dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah Ta'ala. Sebab kalau memang ada sesuatu yang bersama dengan Allah Ta'ala, maka sesuatu ini pun otonom sebagai dirinya sendiri. Allah sebagai dirinya sendiri. Berarti ada dua ada. Gak mungkin ada dua ada. Ada itu ya satu, adanya Allah Ta'ala. Tapi sesuatu yang tidak ada ini bisa menjadi hijab. Hebatnya Allah Ta'ala begitu, sekaligus juga terpicing-picingnya penglihatan umat manusia. Jadi Allah Ta'ala kalau mau, makanya kalau Allah Ta'ala itu mau ya, Nabi dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ya, sembunyi di gua Tur ya. Kalau Allah Ta'ala mau, enggak usah sembunyi, berada di depannya saja itu enggak kelihatan. Kalau Allah Ta'ala mau. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala bisa juga menutupi dengan sesuatu yang tidak ada. Berarti apa? Gua Tur itu pura-pura sebenarnya. Artinya apa? Kita diajarkan dengan peristiwa seperti itu. Berikhtiarlah gitu loh sesungguhnya. Walaupun sebenarnya orang juga tidak bisa bersandar kepada ikhtiar itu sendiri. Dan karena itu sesungguhnya seluruh penjelasan tentang hukum kausalitas bisa gugur di sini. Jadi kausalitas itu juga tipuan loh. Api menyebabkan air panas. Dibikin kopi campur gula manis. Kita katakan itu sebab akibat. Itu bohong sebenarnya. Kita menarik kesimpulan sebagai kausalitas sebagai sebab akibat karena keterbatasan akan pikiran kita dan tak menyaksikan peran Allah Ta'ala pada semua proses itu. Ketika menyaksikan Allah pada semua proses itu, batallah kemudian apa yang kita sebut sebagai sebab akibat itu. Batal. Itu Ibn Arabi itu. Ibn Arabi ketemu dengan seorang filosof ya, filosof empirisme, yang percaya bahwa segala sesuatu itu benar itu kalau bisa dibuktikan oleh kekuatan indrawi manusia. Karena itu filsafat empirisme itu ingin menyapu seluruh lantai sejarah filsafat dari rasionalisme. Segala yang masuk akal tapi tidak bisa dibuktikan secara indrawi batal. Ibn Arabi ketemu dengan model filosof seperti itu. Ibn Arabi bilang, sebenarnya api itu tidak memiliki watak untuk membakar. Tidak punya watak untuk membakar. Api itu membakar kalau diperintahkan membakar. Kalau tidak, ya enggak membakar, kata Ibn Arabi itu. Nah kata si filosof itu, oh enggak bisa, di mana-mana dalam sejarah api di dunia tetap membakar. Ini patokannya fenomena api ya, kasus tentang api gitu, di seluruh dunia katanya. Nah kata si filosof ini, sebab itu kulna ya narukuni dalam Al-Quran katanya, itu harus ditafsirkan, tidak boleh tidak. Jadi yang dipadamkan, yang diperintahkan untuk menjadi bardan dingin sejuk itu, wassalamun ala Ibrahim, itu bukan api yang
lahiriah itu bukan. Itu maksudnya Nabi Ibrahim disuruh meredakan emosinya. Jadi bukan api yang beneran itu. Kalau api beneran ya pasti kebakar, siapapun Nabi atau siapa pasti kebakar. Mari kita jangan memperpanjang perdebatan, kata Ibn Arabi. Kita langsung menuju tungku perapian. Untuk membuktikan katanya. Karena filosof dari aliran empirisme itu membutuhkan bukti sebenarnya. Terus datang ke tungku perapian, ada sebara segini dipegang oleh Ibn Arabi. Iya. Enggak apa-apa. Nah, takjub luar biasa. Filosof ini takjub luar biasa. Coba monggo dipersilakan, kata Ibn Arabi. Ketika dipakasi pulau, kebakar tangannya. Nah, Ibn Arabi menjelaskan, ketika aku pegang, tidak ada perintah Allah Ta'ala untuk membakar tangan saya. Ketika kau pegang, muncul perintahnya bakar itu, katanya kan. Kau mungkin tidak mendengarkan firman-Nya untuk membakar tanganmu tadi. Katanya. Jadi jangan, karena itu ya, jangan percaya bahwa kerja mengalahkan uang, jangan percaya. Walaupun kita diperintahkan untuk kerja, ya kerja karena diperintah itu aja, bukan karena percaya bahwa di situ akan lahir uang. Kerja aja. Yang kita kerja A, uangnya bisa lahir dari B juga boleh. Atau kita kerja B, lahir dari Z, uangnya boleh, terserah Gusti Allah dari mana saja. Lihatlah, tangan Allah senantiasa mengintai untuk memberikan sesuatu kepada kita. Biasanya ketika tangan Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada kita, kita diberi kesempatan, diberi semangat untuk bekerja. Sebenarnya enggak usah kerja, tunggu saja datang juga itu nanti yang di tangan Allah Ta'ala itu. Sebab apa? Enggak mungkin Allah Ta'ala memberikan sesuatu kok waktunya terlambat, enggak mungkin. Yang kedua, enggak mungkin Allah Ta'ala memberikan sesuatu kok kemudian jatuh ke tangan orang lain, enggak mungkin. Allah itu maha tetes, enggak mungkin. Apa yang mau diberikan kepada si A, enggak mungkin kok kepleset ke B. Allah bukan tukang pos yang salah alamat. Jadi enggak usah risau. Jadi berkawan dengan Allah itu enak banget. Berkawan dengan Allah itu enak. Karena itu jadikanlah kawan yang paling spesial dalam hidup kita. Allah itu. Coba ya, karena itu dalam kitab Nawadir itu disebutkan ada 5 macam kawan katanya. Coba pilih kamu mana yang paling hakiki 5 macam kawan itu. Ada kawan ketika engkau masih kecil katanya. Siapa kawan ketika engkau masih kecil itu? Mungkin kakekmu, mungkin nenekmu, atau mungkin orang tuamu yang sudah tua waktu itu. Itu kawanmu ketika engkau kecil. Sebab ketika engkau besar, kawanmu itu sudah meninggal lebih dulu. Jadi, ini cuma kawan untuk periode saat-saat kita kecil ya. Karena itu kita bisa mengingat sekarang. Ketika dulu kita kecil, mungkin masih SD atau MI, atau mungkin masih belum sekolah, kan kita akrab dengan orang-orang tua yang familiar, akrab. Sekarang kemana? Sudah out sudah ya, dideportasi dari kehidupan ini, sudah berangkat kepada kehidupan berikutnya. Terus ada kawan yang dekat dengan diri kita hanya ketika kita tua. Siapa itu? Ya anak-anak kecil, cucu-cucu itu. Kita berkawan, diam-diam kita goda, halo ya. Kita goda, kita akrab, bercanda, kita menyelesaikan logika kita dengan logika anak kecil itu. Kita bisa ketemu, bisa kompak, gitu. Nanti ketika anak kecil besar tuh kita yang awat sudah. Berarti tidak selamanya ini, cuma 2 teman ini enggak selamanya. Terus ada teman di dalam dan tidak bisa teman di luar terus menerus. Siapa itu? Istri. Bagi yang laki-laki, enggak bisa itu. Ya di dalam lu. Masa mau ke kantor kemana, mau ikut terus-terusan kemana? Wah, pusing nanti. Kalau semuanya kemana aja diikuti ya. Dan itu enggak pernah saya saksikan. Kemana diikuti enggak ada. Tapi kalau agak sering ya ada, tapi kalau semuanya diikuti enggak ada. Dulu saya sering beberapa kali ketemu Rendra itu, almarhum, itu diikuti terus bilang sama istrinya. Tapi ternyata yang enggak semua kegiatan Rendra ikut juga istrinya itu. Itu teman di dalam. Di luar nanti ketika di lapangan badminton di mana kan enggak ikut-ikutan istrinya. Di situ ada teman yang lain di luar sudah. Terus ada teman di luar, ya kawan-kawan di pasar, di kantor, di pekerjaan. Dan tidak bisa menjadi kawan di dalam. Ketika kita masuk rumah jangan ikut-ikutan masuk, bukan tempatnya. Nah, ada kawan untuk segala-galanya, itu memang Gusti Allah.
Ketika kita kecil, ketika kita tua, di luar, di dalam, cuma Gusti Allah yang betul-betul kawan itu, yang betul-betul memperhatikan kita dan tak mengharapkan apapun dari kita loh. Itu hakikat kawan itu. Apa kalau kita sholat Allah mengharapkan sesuatu dari kepatuhan kita? Enggak, sama sekali enggak. La tadurruhu maksiatuka wa la tanfa'uhu ta'atuka. Jadi maksiat kita tak berbahaya kepada Allah sebagaimana taat kita tak berguna kepada Allah. Allah betul-betul kawan. Enak lah kalau betul merasakan Allah sebagai kawan. Makanya nanti kalau kita membaca Ta'birul Manam, maksudnya itu ada orang bermimpi Allah itu ada, enak banget orang bermimpi Allah adalah. Lah yang sering dipahami orang kan orang bermimpi Nabi Muhammad. Orang bermimpi Allah tadi bisa loh. Hebat, senang. Jadi kalau orang mau ditarik kepada tingkat kewalian oleh Allah Taala biasanya dijumpai, diakrabi. Ya man lam. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Mari. Biar tidak. Bagai roti Mesir puisiku, santaplah ia ketika masih hangat, sebelum disergap oleh dingin. Itu puisinya Maulana Rumi juga ya. Itu puisinya seperti roti Mesir kata. Selama kalian membaca dan bergairah, langsung telanlah makna-makna yang ada di situ. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu jangan toh. Ini siapa yang mau untuk kopi? Terus di itu nanti di tempat fotokopiannya dulu itu sisain masternya ya biar lawan langsung. Bisa dibikin seperti aslinya kayak gini juga loh. Dulu ini kan dulu juga sudah difotokopi ketika saya masih sering ngaji di kafe-kafe itu. Dulu banyak fotokopi juga ini. Ini kalau di Beirut nggak ada, saya beli di Mesir ini. Ketika Allah ngasihkan goreng pisang ini sama kita ya, lewat tangan siapa? Itu sesungguhnya atas nama cinta. Entah kita melahapnya atas nama cinta atau bukan sebenarnya. Selama berabad-abad Allah dibiarkan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita makan atas nama nafsu mungkin. Ya, monggo. Saya benar-benar terus kasih penjelasan ini dan ada perasaan saya sejuk
Ya. Saya mendengar obrolan Iya. ini. Terus menjaga perasaan itu saat kita keluar dari pengajian itu. Itu sesungguhnya problem orang-orang dari masa Nabi itu pasti ada begitu. Nabi itu mendapatkan keluhan dari sahabat-sahabatnya. Ketika kumpul sama Nabi, sahabat-sahabat itu menyampaikan keluh kesah diwakili oleh salah seseorang di antara sahabat. Sahabat itu bilang, Nabi katanya, ketika kami bersama jenengan Nabi, kok rasa-rasanya surga hidup ini, senang banget kami katanya, senang banget. Tapi kenapa kok kami tidak bisa mempertahankan? Ketika sampai di rumah, istri ngomel-ngomel, persoalan anak nangis macam-macam, kok jadi ruwet lagi? itu persoalan dulu sebenarnya. Nah, gini, ini tidak bisa instan seperti plak membalik telapak tangan. Kalau apa yang didapatkan misalnya di forum kayak gini, di majelis kayak gini, senang macam-macam, terus bisa senang, itu nanti sangat mudah berjabat tangan dengan malaikat itu. Bisa kecewa. Jadi ini kan ibaratnya kita mencharging ya, ngecas. Yang perlu kita perhatikan tuh mungkin ada baterainya yang lowbat, ada yang bocor bagaimana gitu. Jadi, sebab misalnya diisi itu memang penuh tuh. Tapi kok kempes lagi, berarti kan harus ini loh, bocor-bocor ini harus ditambal. Apa bocornya itu? Kalau misalnya keluar dari sini atau dari majelis manapun, kita tetap tidak memberikan peluang kepada hati untuk mencintai yang lain, saya kira bisa tetap membara. Jadi kalau tidak kasih peluang cinta kepada yang lain, pasti membara. Tetapan. Jadi nanti ada saatnya orang itu menemukan diri yang tetap. Kalau orang menemukan diri yang tetap, maka masjid atau majelis sama saja dengan pasar atau senda gurau, sama. Jadi di hadapan dengan orang yang hatinya menyala karena cinta ilahiyat itu, sama saja, ikut ngaji sama, ikut main kartu sama, tidak mengurangi cintanya kepada Allah gitu. Sama. Itu kalau sudah orang menemukan diri yang tetap. Orang yang menemukan diri yang tetap ini minimal itu menjadi muslim hakiki kalau luput dari kewalian, karena kewalian itu pangkat. Minimal muslim hakiki kalau sudah menemukan diri yang tetap. Nah, orang yang belum menemukan diri yang tetap biasanya berubah-ubah oleh segala faktor eksternal yang datang. Jadi ini jadi senang, ini jadi sedih, itu kan berubah-ubah oleh sesuatu yang di luar. Loh. Ini belum memiliki diri yang tetap begini nih. Tapi kalau misalnya orang sudah tak lagi berubah hatinya, tetap fokus dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Ketika suatu datang, suatu pergi, sudah tidak menggores hatinya. Sudah sip, mantap itu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jalani, untuk bisa seperti itu, bisa saja orang membutuhkan waktu 60 tahun. Kok lama sekali Syekh Abdul Qadir. Nanti gimana kalau keburu mati? Tapi juga ada yang memerlukan waktu cuma 40 tahun. Ada yang menggapainya cuma 20 tahun. Ada yang cuma 2 tahun. Ada yang cuma setahun. Ada yang cuma 1 minggu. Itu harapannya makin lama makin banyak juga. Nah, itu banyak tersenyum dong. Gimana coba? Cara nyembah Allah itu gimana? Jadi loh. Kalau selama ini kita memahami nyembah Allah itu struktural, kita budak Allah rajanya itu jangan, itu bukan cara pemahaman para pecinta. Kalau para pecinta itu kekasih, ya, pecinta dengan kekasihnya kan gitu. Gitu kan lain tuh. Struktural atas bawah itu. Jangan seperti cara karyawan dengan majikan. Kalau sudah betul-betul direbut hati oleh perhatian, direbut hati oleh konsentrasi kepada Allah Ta'ala, tetap bisa salat itu cinta. Dia enak, enak banget. Andaikan wadah hati ini sempit, maka akan menjadi kacau dalam salat dan mabuk kepada Allah Ta'ala. Seperti gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu salat
Itu sampai puluhan rakaat nggak salam-salam. Kan nggak ada kitabnya salat begitu di mana. Cari salat apa coba yang sampai puluhan rakaat nggak ada salamnya? Kan nggak ada. Nggak ada. Ternyata itulah salatnya orang termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala. Jadi wadahnya itu sempit. Oleh Allah Ta'ala dituangi anggur cinta. Mabuklah kepada Allah Ta'ala. Ini pentingnya kita tirakat, pentingnya kita riyadhah. Kita kelola dalam renungan kita. Kita tunjukkan dalam perhatian-perhatian kita. Kita tunjukkan dalam perilaku-perilaku kita. Bahkan ketika kita masuk di kamar mandi, Allah menyediakan air di situ dan menjadikan diri kita tidak berpantangan terhadap air. Kita jebar-jebur, kita menyaksikan, oh kemurahan-Mu, oh Allah kekasih, ini kemurahan-Mu, katanya. Kemurahan-Mu. Karena ini kemurahan-Mu, tidak boleh tidak ini juga tindakan-Mu. Jadi aktivitasnya sama antara pecinta dan bukan pecinta, nilainya yang berbeda. Kalau seorang pecinta minum, dari mana dia minum? Dari tangan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau bukan seorang pecinta, orang yang patuh saja, dari mana memang? Dari gelas cuma baca Allahumma barik lana. Beda lah. Gimana Allahumma barik lana? Padahal Allahumma barik lana yang dibaca dengan hati yang kosong, tetap saja mengundang setan untuk datang. Wah katanya, wah itu juga nggak masuk ke hatinya, masuk aja, datang aja ke sana, teman-temannya setan. Hatinya kosong kok itu ya. Enggak ada cahaya di situ katanya. Enggak ada api yang menyala. Masuk saja kita bernong-nong ke sana. Goreng pisang ini akan berbahagia dimakan oleh pecinta Allah Ta'ala. Senang. Kenapa? Sebentar lagi aku akan menjadi energi yang dahsyat luar biasa. Energi cinta seorang yang takwa. Senang. Karena itu makanlah aku lagi, ya kan? Orang lain kan nggak paham ini minta dimakan sebenarnya. Wow. Tidak dimakan. Ibu-ibu merebus buncis di dapur. Direbus. Ibu-ibu ini merebus untuk santri-santri, untuk Pak Kiai, untuk orang-orang yang jatuh cinta kepada takwa. Sebenarnya buncis itu bilang, nyonya-nyonya katanya. Pukullah aku dengan irusmu, matangkanlah aku, masaklah aku nyonya. Sebentar lagi aku akan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Pukul aku nyonya, nanti derajatku akan naik karena itu. Jadi itu, ini ya semuanya ini bisa berbicara loh sebenarnya. Apa saja bisa berbicara loh. Cuman dengan telinga seperti apa kita bisa mendengarkannya kan itu? Itu sugesti. Hah? Diri sendiri itu. Mensugestikan diri ke diri sendiri itu. Kayak misalnya, oh ini Allah terima kasih. Kan sugesti ke diri. Ya. Sembari merasakan ini karena ilmu dzauq, ilmu rasa. Sembari bisa menyaksikan kemurahan Allah Ta'ala yang mendatangkan karena ke sini. Hello. Karena itu Nabi kita sudah menunjukkan masalah itu sebenarnya. Nabi kita itu berbicara loh dengan daun-daun, dengan batu-batu, berbicara. Nah, itu kalau tidak mendengarkan emang edan. Gak mungkin. Nabi kita berdialog dengan penyakit. Jadi, karena itu ya kalau orang bisa berdialog dengan penyakit itu mudah. Ada orang sakit toh. Sudah dibawa ke medis kemana nggak sembuh-sembuh. Datang orang yang hatinya itu bersih karena jatuh cinta kepada Allah, hatinya tajam. Ketika ketemu orang sakit itu diam. Si orang yang dekat kepada Allah Ta'ala diam. Terus dia bertanya secara batin kepada penyakit yang ada di dalam itu. Wahai makhluk Allah katanya ya.
berapa lama kau diutus untuk berdiam diri di orang ini? Penyakitnya jawab, 2 bulan. Nah terus kau di sini sudah berapa lama? 1,5 bulan. Nah, kan sudah tahu, tinggal 1,5 bulan lagi. Ya pura-pura lah megang air ditiup-tiup. Nah, selama 15 hari tolong ini diminum sambil berzikir, mudah-mudahan sembuh. Setelah 15 hari sembuh ternyata. Nah, terus orang yang sakit tuh heran, kok bisa tahu ya? Dia tidak menyaksikan orang ini berdialog dengan penyakit sebelumnya. Jadi diperlukan pengkondisian diperlukan. Mungkin majelis-majelis, mungkin renungan-renungan, mungkin bacaan-bacaan. Tapi yang paling ampuh di antara segala-galanya itu adalah dekat kepada orang yang sudah dekat dengan Allah. Itu paling ampuh itu. Pakai rumusnya Nabi, kun ma'allah. Dekatlah engkau dengan Allah. Bersamalah engkau dengan Allah. Karena fa'ilam takun ma'allah, kalau tidak bersama dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah, bersamalah dengan orang yang sudah bisa bersama dengan Allah. Itu yang paling ampuh itu. Karena itu Nabi bisa menyulap ya. Menyulap para sahabat Nabi yang dibesarkan dalam kultur jahiliyah itu, disulap menjadi bintang-bintang cemerlang. Sampai Nabi itu membanggakan sahabatnya dengan bersabda, ashabi kan nujum, sabda Nabi. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Kau ikuti yang mana saja sahabatku, kau dapat petunjuk. Dia karena dekat dengan Nabi itu loh, sulap sama Nabi. Coba kalau misalnya caranya begini, si pedagang gorengan ini misalnya, dagang, kan? Kau dagang di mana? Pengen punya keuntungan? Bukan. Saya mau menyihir orang-orang yang makan gorengan pisang. Menyihir gimana? Tak doa, tak sholawati, tak manadib. Semoga hatinya menjadi sadar karena makan gorengan. Jadi beda dengan hanya jual gorengan dengan mengharapkan profit, keuntungan itu beda. Disihir orang-orang makan biar muncul di situ kesan getar kepada Allah. Kalau semata-mata mengeruk keuntungan, wah orang makanannya jadi birahi malah bersahabat. Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya. Kalau untuk mencapai hadiah takdir itu gimana? Nikah dulu. Siap. Nikah lagi. Ada jaminan dari Nabi ya, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi falyataqillah bi syatril akhar. Orang yang sudah menikah separuh agamanya sempurna, maka selesaikanlah separuhnya yang berikutnya itu untuk disempurnakan. Bertakwalah untuk bisa menyempurnakan yang separuhnya lagi. Kan enak. Orang yang sudah menikah itu sudah bisa memasuki fase kesetiaan kepada Allah. Aku bilang sama istriku, Dek, mau aku lihat perempuan nyaris telanjang itu enggak ngaceng sama sekali. Enggak, sama saja mandang tembok-tembok semacamnya. Enggak ngaruh sama sekali. Ada ya di Jawa Timur tuh di Bondowoso ada namanya almarhum Kiai Husnan. Kiai Husnan itu
wafat tahun 85. Itu saya beberapa kali ke sana. Tamu ribuan itu, apa perlunya nggak usah ngomong, udah tahu satu persatu itu. Ya nggak usah ngomong apa, nggak ada yang bisa ngomong, langsung nyampe langsung jawabannya, Gitu. Itu kan pernah ada 6 pedagang kain itu ya, 6 pedagang kain itu, mereka rembuk bareng-bareng yang 6 itu, bilang, ayo kita habis ini tutup dagangan, kita ke kiosnya katanya. Ini kan kita udah siang lapar kan. Biasanya kalau di situ dikasih makan, setiap tamu dikasih makan. Tapi nanti kalau udah pas makan itu gak usah lama-lama ya. Oke siap, sepakat berangkat. Nyampe di situ dong, teng nasi keluar. Jadi untuk nasi biar keluar tuh pakai itu lonceng, nasi keluar. Masih makan. Selesai makan yang 6 tuh, pulang. Nah, 3 saat ini salaman kepada siapa saja, laki-laki, perempuan, siapa saja, pelacur, siapa saja salaman. Nah, ada seorang kiai yang berpegang teguh dengan syariat fikih sentris ya. Haram katanya, haram. Kiai salaman sama perempuan haram. Terus nanti bilang, yang haram itu kalau zakar mau ngaceng. Kalau kayak gitu haram, nggak mungkin ngerti hatinya orang kan, tertutup oleh kabut nafsunya sendiri kan. Kalau memang itu haram kan itu. Kalau yang tarjuman ada ya? Ada nggak? Kalau mau ngopi punya aku juga bisa. Yang mengembangkan bahasa Arab gitu. Ya, ya. Gimana ya caranya menghilangkan lagu-lagu ya, kayak lagu dalam sholat. Biasanya kalau pernah sih dengar hadis kan apa baca alhamdulillah gitu ya, terus baca kiri. Nasi ya, malah mulu udah ganti sananya. Oh tak lu udah buang. Itu diperlukan persiapan sebelumnya. Sering-sering deh ya baca Qul a'udzu birabbin nas. Tidak pas waktu itu juga, kalau itu juga mungkin belum mempan soalnya kan belum begitu bagus konsentrasinya, kehusukannya kan ya. Kayak sekarang kalau di misalnya itu sholat hajat 2 rakaat untuk menghilangkan keraguan itu hajatnya, terus baca Qul a'udzu birabbin nas 11 kali. Kalau keraguan seperti itu. Tapi kalau model
keraguan dalam bentuk ajuh tak ajuh itu ya. Ajuh tak ajuh itu riyadhahnya lain. Bukan gangguan dalam sholat, tapi dalam kehidupan ini loh. Seperti tak betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Seperti ajuh tak ajuh itu membaca ya man huwallahu allazi la ilaha illahu itu biasanya kalau dibaca 1000 dikabul oleh Allah Ta'ala, yakin banget sama Gusti Allah. Yakin. Sampai bisa yakinnya sama Gusti Allah Ta'ala itu melampaui yakin terhadap segala sarana atau sebab. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya itu wujud kesungguhannya untuk menghilangkan keraguan-keraguan seperti itu ya tadi sholat hajatnya menghilangkan keraguan terus baca An-Nas itu. Terus usahanya yang ikhtiar lain apa? Belajar melawan. Misalnya ragu, enggak. Jadi harus bilang enggak itu loh. Walaupun jangan dengan lisan, kalau mau sholat enggak. Terkejut temannya. Waduh. Bisa diisyaratkan dengan ini. Diisyaratkan dengan gerakan kepala. Jadi maksudnya tolak ya. Mau gerakan fokus lagi kepada Allah itu loh. Tolak. Sebab kalau kita biarkan itu semakin menjadi-jadi kayak gitu tuh. Kayak menjadi-jadi. Itu pertanyaan. Tolak. Yaman Allah gimana? Hah? Yaman Allah. La ilaha illahu iya dibaca. Tidak. Iya tengah malam dibaca jam-jam 12 sana. Itu linaili hakil yakin ya, untuk memperoleh hakul yakin kepada Allah Taala. 1000, ya 1000 kali. Gak lama 1000 itu. Paling nggak ada 1 jam. Oh kita main gini 4 jam kuat kok. Tak gitu kok jadi lebih berat. Yakin. Sementara harga diri kita di hadapan Allah itu tergantung keyakinan kita seberapa. Harga diri kita. Kalau kita bisa mencapai hakul yakin, kita akan menyaksikan apapun yang lainnya rapuh sebenarnya, hingga tidak bisa dijadikan sandaran. Termasuk ilmu pengetahuan yang kita miliki rapuh, nggak bisa dijadikan sandaran. Memang Gusti Allah Ta'ala yang bisa dijadikan sandaran. Kalau kita sampai hakul yakin, nggak ada. Jadi kalau problemnya misalkan seperti itu kita nggak punya semangat ngapa-ngapain. Tidak punya semangat ngapa-ngapain, asalkan bergantung dan bersandar kepada Allah Ta'ala, nggak usah khawatir. Tidak semangatnya kita akan digantikan oleh kerja Allah Ta'ala lewat diri kita. Yang nggak benar itu kalau nggak punya semangat, sudah nggak yakin juga. Oh, nggak yakin, sudah nggak semangat. Makanya kalau para aulia itu ya, karena dari saking yakinnya, nyaris tanpa usaha, perkara rezeki loh ya, tanpa usaha. Nah tahu sudah, nanti dikirim sama Gusti Allah. Kalau itu kalau Bahlil Bangkalan itu ada perlu apa saja berkaitan dengan materi, itu nulis surat kepada yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya membutuhkan sapi 2 ekor untuk disembelih, beras 2 kintal, gula secukupnya, bawang berambang, tertanda Bahlil Bangkalan. Masih dulu santrinya, ini sana dilemparkan ke laut sana. Santrinya berangkat, mendapatkan surat itu ke laut. Sebelum santrinya nyampe di tempat Mbah Holil pulang itu ya, itu sudah datang orang nganter sapi macam-macam, udah lengkap itu. Nah, itu karena bersandarnya kepada Allah Ta'ala kuat. Dan seperti Mbah Holil itu menyaksikan orang-orang nonton sapi itu dikasihkan, pasti saja disuruh Gusti Allah Ta'ala itu digerakkan. Sana kasihkan ke sana, nanti aku ganti yang lebih banyak kan gitu pasti.
Jadi kalau karena bersandarnya itu kuat, nggak apa-apa mengurangi asbab atau kerja itu nggak masalah. Bukan perkara terutama nggak semangat, karena tahu sesungguhnya hakikatnya sia-sia. Coba kalau tidak diperintahkan kan sudah tidak dikerjakan. Jadi kalau kena yakin begitu, nggak masalah. Maka penting keyakinan, hakul yakin. Kalau di hikam itu dibahas ilmu yakin dengan bagus sekali saya kira. Ainul yakin, hakul yakin. Apa? Itu pertaruhan kita. Nah itu ya dulu sahabat-sahabat berbincang-bincang tentang mukjizatnya Nabi Isa yang hebat. Gimana kok tanah dipegang jadi burung gitu. Wujudnya burung apa coba ya? Kata kitab Hayatul Hayawan. Ternyata kelelawar itu loh. Jadi kelelawar itu sebelum Nabi Isa enggak ada. Cuma Nabi Isa megang lempung tanah. Jadi kelelawar itu. Hebat. Mukjizat Nabi Isa hebat kata para sahabat itu. Ketika ada nelayan-nelayan mau tenggelam di pas gelombang, nelayan-nelayan berteriak, "Ya Allah tolong." Ternyata Nabi Isa itu bisa berlari di atas gelombang. Jadi yang dipanggil Allah yang datang Nabi Isa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu mengutus Isa sebagai wakilnya untuk memberikan pertolongan. Hebat. Nah, waktu itu terus Nabi datang ngomong apa ini gitu ya. Bicara Nabi mukjizatnya Nabi Allah Isa yang hebat. Hebatnya gimana? Bisa berjalan di atas air. Terus Nabi bersabda, kalau saudaraku Isa itu lebih yakin lagi, dia tidak saja berjalan di atas air, tapi terbang. 4 bulan dari Nabi bersabda, Isra Mi'raj langsung. Kemana Isra Mi'raj itu? Nggak ada orang tahu kemana itu. Keluar di segala ruang itu. Yakin. Orang yang tidur saja kerjanya, tapi yakin akan dikirim rezeki oleh Allah Ta'ala. Ketika tidur, pintunya ditutup orang. Tek, 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 tek. Ini ada makanan. Siapa yang menggerakkan orang-orang itu sebenarnya kan? Kita Gusti Allah. Karena itu para sufi itu sepakat tarokul iktisab kata mereka, iktifaan bimusabbibil asbab. Aku sudah enggak kerja kata para sufi itu. Karena sudah menganggap cukup bersandar kepada Allah pencipta segala sebab. Bukankah pekerjaan-pekerjaan juga sebab dan Allah itu yang menciptakan ngasih lowongan, gitu kan? Ya, Allah semuanya yang ngasih lowongan di dunia ini. Kamu kerja apa, kamu kerja apa, kemampuannya dari Allah Ta'ala, lowongannya juga dari Allah Ta'ala. Jangan dikira bos-bos itu ngasih apa-apa, itu enggak. Orangnya kalau kuat, murni bersandar kepada Allah Ta'ala, lenyap segala kekuatan makhluk sedikit pun tidak ada. Orang bisa jadi alkemis, jadi memiliki kemampuan kimiawi yang luar biasa untuk merubah segala sesuatu. Dulu ya, setiap tahun Mbah Khalil itu memberangkatkan orang haji sekitar 20 orang, 30 pokoknya tiap tahun diberangkatkan. Padahal dia nggak punya kerja sama sekali. Akhirnya dicurigai oleh polisinya Belanda. Karena waktu itu tahun-tahun 20-an, tahun belasan itu kan masih Belanda. Polisi datang ke sana itu karena mencurigai bikin uang palsu. Curiga. Polisi-polisi itu datang ke sana. Apa benar Pak Gai memberangkatkan orang haji? Iya katanya. Dari mana Pak Gai dapat uang? Apa Pak Gai bikin uang palsu? Oh enggak, saya mohon kepada Allah katanya. Ya, coba lihat katanya. Kalian menunjuk sebongkah batu, tek, jadi emas. Lihat satunya, tek, emas. Akhirnya polisi itu rebutan emas itu, nggak jadi interogasi.
Justru ketika dalam hatinya sudah tidak ada lagi kecintaan kepada sebutir emas pun. Nah ini udah lenyap loh. Nah kalau masih cinta nggak mungkin bisa. Makanya kalau orang masih membeda-bedakan, orang merasa dimuliakan dengan emas dan merasa dihinakan dengan kerikil, maka Allah tidak bersamamu, kata Syekh Fardin Attar. Jadi kalau masih ini lebih besar, jadi dalam hatinya itu masih ini lebih besar, ini lebih kecil, nggak bisa berkawan dengan Allah Taala. Masih ada besar kecil di kalangan makhluk. Orang bisa berkawan dengan Allah Taala kalau segala-galanya sudah dianggap tidak ada, sepele sekali minimal. Allah yang agung satu-satunya, baru bisa bersahabat dengan Allah Taala. Gampang tau Pak? Gampang kan? Didengar gampang. Kalau masih beda-beda kan ini aduh. Itu nyesak-nyesakin batin kita. Karena itu kata Maulana Rum itu, coba potong itu kepala unggas-unggas pengacau itu katanya. Jadi yang mengacaukan hati itu loh, berbicara terus dalam hati, ini begini, itu begini, ngomong terus dalam hati, memberikan penilaian tentang apapun yang selain Allah Taala, seolah-olah ini lebih berharga, itu lebih berharga kan itu dalam hati. Coba sembelih itu unggas-unggas itu biar tidak berisik dalam hati. Berisiknya itu loh. Termasuk juga karep-karep kita kepada yang lain. Ini itu terlalu ramai. Sementara Allah Maha Pencemburu, enggak mau masuk ke hati situ. Wah, katanya, aku kok mau diduakan, ditigakan, diempatkan, enggak mau. Si Allah itu lebih pencemburu dibandingkan istri paling pencemburu sekaligus. Lebih pencemburu Allah masih. Saya punya teman kiai muda, seusia saya lebih muda. Waktu dulu zamannya sering dibicarakan dan diekspos di koran-koran media-media masalah poligami itu loh. Sekitar tahun berapa lupa. Poligami. Terus si kiai ini, si teman saya itu kedatangan santrinya. Nah, santrinya setelah dikasih kopi apa ngomong-ngomong terus bilang, "Gus, jenengan buatan poligami Gus." Diam kan? Si teman saya diam. Tapi dari balik jendela ya istrinya. Diam enggak jawab suami. Diusahakan ya. Ini loh. Ini kan halal loh ya, halal. Halal. Biar menjadi energi keilahian. Diusahakan bukan semata-mata karena cocok dengan selera kita. Tapi makanlah, minumlah semata-mata untuk menambah energi sembah sujud kita kepadanya. Kan sebenarnya kan sama. Makanan orang alim dengan makanan penjahat kan sama. Tapi yang satu jadi perilaku luhur, satunya malah bubrah. Kan makanannya sama goreng pisang kan. Beda. Kalau dalam Mastawi itu disebutkan bambu sebenarnya sama. Makannya dengan tebu katanya. Sama-sama memiliki buku. Ruas-ruas itu loh. Yang satunya itu enggak ada rasanya, bahkan bisa melukai mulut siapa saja. Yang satunya manis itu. Padahal minumnya sama di situ juga. Ya kalau tidak ada mari kita tutup. Mudah-mudahan
Allah memberkahi ilmu kita, menjadikan amal kita yang dilandaskan dan dilandasi oleh cinta, menjadikan kita semakin terfokus, tertarik kepada Allah Ta'ala. Bi asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah masih banyak. Yang lain sudah dimulai semua kajian-kajian. Iya belum ada satu. Siapa? Sama satunya. Herman. Iya satu. Belum. Si Kiai Imran sudah. Sudah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Sekali 2 kali besok 4 foto ke kisah. Ayo. Sekali harap kedua besok kan baru sebulan. Oh iya. Awal tuh Oh iya. dengan harap ya. Kalau dibilang nggak produktif gimana? Sama siapa? Sama orang yang lihat itu. Hah? Sama orang yang lihat misalnya orang apa-apa. Orang apa-apa. Gitu. Ya apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bahkan ada yang lebih parah dari gitu lagi. Hanya ada orang belajar sungguh-sungguh dan ikhlas, terus dibilangin, wah itu karena penilaian makhluk katanya. Biar jangan dilawan. Jangan dilawan. Itu kan lebih parah lagi. Yang dilawan. Sebab itu justru bisa semakin menyembunyikan keikhlasannya. Tidak produktif misalnya. Kok dilawan? Oke, nanti misalnya bilang ini, nah terus kalau produktif kenapa, kalau enggak kenapa? Wah, biarin aja. Jadi kita itu mengerjakan segala sesuatu, pastikan kita mampu juga kita ikhlas melaksanakannya. Gitu. Tidak harus berpegangan kepada penilaian orang ya. Bahkan walaupun penilaian itu banyak misalnya dari kalangan orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Itu kan maksudnya kan orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir kan merayu Nabi itu loh. Merayu Nabi. Oh, dikasih macam-macam asalkan tidak meninggalkan agama leluhur. Ya kalau ikuti begitu Muhammad sesat. Mereka bisa menyesatkanmu. Kan masalah cuma nggak produktif. Dulu waktu saya sering nulis tuh ya, nulis di koran-koran, nulis buku gitu. Jadi pernah merasa tersiksa kalau
Tidak produktif kalau jarang menulis, kalau jarang nongol di koran nama saya. Pernah itu. Tapi lama-lama, wah ini seperti menyiksa diri sendiri kalau begini nih. Apa setiap orang mulia harus menulis? Kayaknya Nabi Khidir juga nggak nulis. Jadi itulah perasaan senang ketika dimuat dan resah ketika sudah tidak ada ide untuk resah. Nah ini ternyata salah bagi saya, itu salah. Sebab ini bukan karena didorong oleh kecintaan kepada Allah kemudian melakukan sesuatu, bukan. Tapi karena penilaian orang itu kan bergemuruh kalau kita sering menulis. Jangan dipaksakan untuk produktif apa. Hanya suruh bikin apa maksudnya produktif? Nah. kan biasanya kan yang ini yang menyebabkan orang apa sih orang sama nggak maju yang ini kan bisa gitu gitu kan. Ya. Itu hanyalah salah satu perspektif ya. Dan kalau kita pernah belajar filsafat, tentu saja itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Apa ada jaminan kalau orang seperti yang dia pikirkan terus maju? Enggak juga. Enggak ada jaminan juga. Jadi mengerjakan sesuatu itu satu hal, terus menanamkan kemajuan hal yang lain sebenarnya. Enggak mesti. Ya. Karena itu ya, ada seorang ilmuwan ketemu dengan seorang sufi. Kata si sufi itu, andaikan hidup ini dilandasi oleh niatan-niatan sufistik katanya, tentu saja hidup akan menjadi damai tentram. Si ilmuwan bilang, kenapa kok bilang begitu? Kenapa kau tidak bilang andaikan hidup ini diisi oleh kebanyakan para ilmuwan tentu akan maju? Kata si sufi itu, jangankan diisi oleh kebanyakan ilmuwan, 10% saja dari penduduk bumi ilmuwan, buminya udah hancur. Coba lihat di mana-mana ilmu pengetahuan dipakai untuk destruksi, untuk penghancuran itu katanya. Penilaian-penilaian macam-macam itu kan, lihat perspektifnya juga apa-apa ya kan. Kelihatannya bisa saja itu, apalagi kutipan-kutipan dari barat itu ya, itu seperti bergengsi nanti dijadikan justice, penilaian untuk menghakimi dan semacamnya. Nah, orang baru datang dari barat itu pernah bilang begini, saya pikir segala sesuatu itu dilahirkan oleh struktur katanya. Oh iya, katanya si sufi itu. Iya. Kau ini mau berfilsafat, kata si sufi itu. Iya, itulah paham saya sekarang, strukturalisme. Segala sesuatu dilahirkan oleh struktur. Nah, tapi inilah yang kemudian membuat saya bertanya-tanya. Kalau segala sesuatu dilahirkan oleh struktur, apakah Tuhan itu struktur atau tidak katanya? Si sufi bilang, bagaimana mungkin kamu bisa menyimpulkan Tuhan struktur atau tidak, orang kamu belum pernah bertemu. Jadi kan seolah-olah mentereng strukturalisme. Nanti ngutip siapa kan mentereng ya. Itu bisa rapuh sebenarnya. Orang Islam itu latah yang punya. Kenapa kok nggak ngutip Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar itu kan? Yang jelas lebih cerdas saya kira secara rohani kan itu. Wah, kutip kemana-mana. Jadi seolah kalau nggak ngutip Nietzsche itu seolah-olah nggak bergengsi. Menurut Nietzsche. Padahal Nietzsche itu bukan hanya gila pikirannya, itu gila beneran di akhir hidupnya itu. Berjalan ke kemana-mana nanti tas kresek.
Kita kutip menurut Albert Camus itu benar orang itu bunuh diri loh. Ini bisa nggak masalah asalkan secara proporsional. Tapi kalau pembanggaan yang dari sana, sementara tokoh-tokoh Islam kita yang sesungguhnya sangat cemerlang pikirannya dan bisa dijadikan referensi dalam berbagai macam persoalan, kemudian kok dikesampingkan, lah kok kenapa kok nervous, kok grogi di hadapan gemuruh keilmuan barat kan itu. Apalagi menurut Michel Foucault, padahal itu homoseks. Kalau orang sudah tidak terlalu risau oleh penilaian makhluk, itu berarti sudah mulai serius di jalan keilahian. Kan kadang ini loh, penyakitnya santri-santri yang berpegang kepada moral tuh gini. Dia itu kadang sulit untuk melakukan sesuatu yang dianggap sembrono oleh kebanyakan orang. Misalnya ya, diuji sudah dikasih pelajaran akhlak semacamnya sepanjang itu, suruh minum es pinggir jalan, itu nggak berani, karena ada penilaian nggak enak biasanya kalau santri itu, gimana santri kok jajan di pasar, ya? Padahal itu juga merupakan bagian dari kelemahan jiwanya sendiri. Orang normalnya, karena itu ada guru rohani di Jember almarhum. Dulu namanya Kiai Mukid ya. Kiai Mukid itu senang musik. Ini kemana-mana teman masjid musik. Nah, terus diantaranya itu ada pengikutnya itu ya. Ada pengikutnya di situ. Terus di situ juga kan ada mertuanya juga. Musiknya dibunyikan, si mertua suruh joget sama mantunya. Mungkin biar perasaan suka tuh mungkin nggak ada gitu loh. Dalam momen tertentu kan. Kalau masih kan nggak bisa, kalau masih ada sungkan kan nggak bisa ekstase jogetnya itu kan nggak bisa. Jadi ternyata hal-hal yang seperti itu tuh itu dibuang juga. Jadi itu misalnya orang datang ke pengajian pakai baju koko apa, terus mau pakai oblong itu kok takut itu loh. Gimana nanti kayak nggak enak. Itu juga bagian dari penyakit jiwanya juga itu. Tapi juga kalau pakai oblong cempang-cempeng biar dikira sufi, penyakit juga itu. Sama penyakitnya juga itu. Mungkin sudah dilihat orang, wah kalau itu saya tidak harus penampilan hatinya Gusti Allah tok, ya nggak bisa juga. Orientasinya juga sama penilaian makhluk. Ya. Apa ulama-ulama besar itu seperti Imam Ghazali itu, pokoknya yang Syafi'i dan sebagainya itu mencapai kestabilan hati dulu baru belajar, apakah belajar sampai mencapai kestabilan? Belajar rata-rata. Imam Ghazali sudah ngeram berbagai kitab belum stabil. Walaupun pada akhirnya juga dapat karunia jadi wali kutub ya. Tapi sampai alim itu belum stabil. Justru yang lebih stabil itu lebih dulu itu adiknya Ahmad Al-Ghazali. Itu jauh lebih stabil itu lebih dahulu. Karena itu walaupun ini ya, walaupun cuma satu yang saya temukan itu karyanya Ahmad Al-Ghazali itu ya. Tapi mendalam banget walaupun tipis ya. Jadi secara kedalaman makna dilibas itu kitabnya Al-Ghazali itu. Akhirnya sedikit dia lupa saya judulnya tapi saya punya. Dia berbicara tentang cinta. Tingkatan-tingkatan cinta itu Ahmad Al-Ghazali. Karena itu Imam Ghazali sudah alim, sudah ngarang kitab tuh
Gak mau Ahmad Al-Ghazali ini bermakmum kepada kakaknya. Gak. Pikirannya kacau. Gak mau. Gak mau. Jadi belajar dulu, nanti stabilnya sambil mohon kepada Allah Ta'ala. Nunggu stabil dulu kapan belajarnya? Iya kalau sampai stabil sepanjang umur, kalau enggak. Tapi justru karena tidak stabil sampai alim tuh ya, justru bisa menulis kitab terakhir ya Minhajul Abidin itu sangat detail tentang penyakit-penyakit hati itu di situ. Hebat ya. Kalau bisa mengamalkan Minhajul Abidin itu hebat. Yang kemudian diberi syarah oleh Mbah Ihsan Jampas itu loh, Sirajul Talibin. Saya baca di Minhajul Abidin tuh ya gini. Saya ketemu seseorang, perasaan hati kurang enak, tidak begitu senang. Orang itu pergi lega. Itu berarti hati saya penyakit. Perginya orang kok lega di hati saya penyakit. Padahal yang tempat terasa bahwa itu penyakit kan. Atau ada orang datang, muncul pengharapan dalam hati saya kepada orang itu, mungkin rokok atau apa, penyakit katanya. Manusiawi, tapi manusiawi yang penyakit. Maksudnya penyakit untuk ukuran kesterilan hati itu ya. Kalau untuk ukuran kemanusiaan ya biasa lah, kita nge-friend misalnya gitu, biasa. Atau gini, misalnya ya, saya biasa ngisi ceramah, ya, misalnya ngisi pengajian begini. Terus ada orang lain ngomong penceramah lain, kok seperti kurang terima, penyakit hati saya itu. Misalnya, kalau ini gimana? Terus dalam batin saya itu ada perasaan tidak terima. Enggak usah ngomong, apalagi langsung ngomong, enggak hebat misalnya ya. Saya komentar begitu. Jelas penyakit kayak gitu. Enggak usah saya komentar dalam hati saja, perasaan itu. Kalau itu dalam hati, enggak seberapa dalam hati misalnya. Penyakit kok itu. Kita merasa lebih mulia ketimbang Abu Jahal saja, penyakit kok itu. Abu Jahal benar. Penyakit. Itu loh, jadi detail ya Minhajul Abidin. Ya Allah. Ini perlu dibaca kalau orang mau betul-betul mau menjaga hati itu harus penting Minhajul Abidin itu. Itu kitab terakhirnya Imam Ghazali, jadi sudah matang beneran itu. Itu setelah Ihya itu. Diberi syarat sama Mbah Ihsan dari Jampas Kediri itu dengan bahasa yang bagus saya kira itu. Bahasanya Mbah Ihsan itu.
Rabbana. Dari tempat lain terus merasakan ada beberapa permukaan kulit anggota badan yang panas kayak gitu, itu apa itu? Ya bisa dari rambut-rambutnya itu, bisa itu jin untuk nakut-nakuti bikin. Bilang aja itu dengan tegas, kau gak bisa apa-apa juga kan gitu. Cuma yang terpenting itu menguatkan hati itu loh, untuk bisa melawan. Coba baca, saya sering-sering baca, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, untuk bisa menghilangkan rasa khawatir, takut, menghilangkan. Jabbar, ya Jabbar. Kalau bisa sampai 1000 kali. Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Nanti kan kalau sudah ini bisa melawan atau bisa menundukkan, kan enak, enggak khawatir ada bergerak apa panas, enggak khawatir. Kau bisa bilang enggak mati juga. Kan belum waktunya mati, enggak mati itu. Jadi lawan aja kan. Kalau menunjukkan diri takut, sana makin senang itu menjadi-jadi itu. Takut-takuti makin gitu. So, sorry. Hah? Perasaan kayak itu datang ketika sore hari menjelang maghrib kayak gitu. Sudah sering banget. Biasanya kalau itu dirasakannya menjelang maghrib, sore-sore itu biasanya memang jelas itu kekuatan negatif. Bisa ada hubungannya dengan itu, dengan santet, bisa beroperasinya di waktu itu biasanya. Subuh juga. Ya. Itu sebenarnya ya, itu dorongan agar kamu bisa hanya mengandalkan Allah gitu loh. Sama dengan kenapa setan kok diciptakan? Biar dengan ketidakberdayaan manusia berlindung kepada Allah dari setan itu. Maksudnya itu kan sebenarnya Allah memacumu agar lebih mendekat lagi ke sana gitu. Dia minta perlindungan ke sana. Kan sama dengan dihalau dari sini, maksudnya biar ke sana. Cobaannya berat banget memang ya. Cobaannya berat banget memang. Benar atau tidak sesuai dengan kesiapan itu. Kalau di hadapan orang yang siap, harimau jadi kucing, cuman kucing ini gitu. Kalau enggak siap, ada kucing, ini harimau kabur. Tergantung kesiapan masalah berat tidak berat itu. Cuman kemarin tuh memang nggak sengaja, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Aneh banget. Diincar soalnya. Kamu diincar, ini kayaknya mau belajar keilahian ini. Harus dipentalkan, harus didorong mundur ini. Jadi nggak terima makhluk-makhluk begitu ya, kekuatan-kekuatan negatif begitu itu. Pasti nggak terima. Ada orang mau berproses baik itu pasti nggak terima. Pasti. Nanti bisa dengan cara nakut-nakuti begitu, bisa dengan membujuk yang lain-lain semacamnya. Pasti, enggak, makanya mendekat kepada Allah itu enggak ada yang gratisan. Harus ada itu di tangannya. Di dalam bisa, di luar diri bisa. Kalau dalam sudah selesai, perkara di luar itu mudah loh, enak. Kalau diri sudah steril, dalam sudah steril, luar gampang. Jadi yang
Tapi kalau Jumatan sampai pernah Sampai luar. mulai sampai luar ya. Gelar tikar juga. Hmm. Kadang-kadang gelarin tikar masih ada yang bulan. Sampai asrama. Sampai asrama juga. Padahal ya apa? Awalnya yang situ, yang pintunya itu. Tapi mungkin masyarakat sekitar sini banyak ya. Apa juga pendatang-pendatang ya? Pendatang ya. Pedagang itu. Heeh. Kan Orang-orang ini kerja termasuk juga. tempat ramai ini iya. Tambahnya saya itu juga. Hmm? Anak-anak SMP itu. Oh iya. Ini satu yayasan sama itu SMP-nya. Sama SMA-nya ya. Sama SMA. Ya satu yayasan. Oh. Terus nih, kok ada perasaan kayak tadi tuh, tiba-tiba kayak ada perasaan apa namanya, kehadirannya itu malaikat maut kayak gitu, perasaan kayak gitu ada. Boleh tidak kita lawan itu? Ayo mau apa kamu? Belum waktunya. Kalau menggertak itu diketak balik malah takut. Bilang aja. Kalau belum waktunya nggak mungkin. Mau gertak-gertak diketak balik malah kebeter.